Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di semester 2 ini pertemuan awal pada mapel akidah akhlak. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Fatihah satu kali. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, kegiatan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Al-Fatihah. Ya. Ya. Baik anak-anak, kelas 10, entah itu unggulan, reguler, ataupun IPS. Di semester genap ini, kita akan membahas, kalau di LKS ada dari bab 6 sampai bab 11. Ada 6 bab. Yang di bab pertama ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Di bab kedua atau di bab ke-7 kita akan membahas Islam wasatiyah sebagai rahmatal lil alamin dan juga radikalisme. Yang ketiga kita akan membahas tentang bab nafsu syahwat dan juga nafsu ghadab. Yang keempat menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah dan juga adalah. Kemudian yang bab kelima atau bab ke-10 menjauhi akhlak tercela. Di situ ada licik, tamak, zalim dan juga diskriminasi. Dan bab terakhir atau bab ke-6 bab 11 adab menjenguk orang sakit. Ya, langsung saja pada pertemuan kali ini, walaupun kita tidak secara tatap muka di kelas ketemu langsung, walaupun hanya melalui video, jangan sampai mengurangi semangat belajar kita. Asmaul Husna, kompetensi dasarnya itu ada menganalisa makna Asmaul Husna. Yang akan kita bahas ada 16, ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Hafid, Al-Rafi, Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib dan juga Al-Awal. Nah, ini yang akan kita bahas pada semester 2. Tapi pada pertemuan awal ini kita hanya membahas 8 terlebih dahulu. Nah, setelah kita mempelajari nanti apa yang akan kita dapat, nah, kita harus memperoleh nilai dan perilaku yang mulia. Yang pertama adalah kita harus memiliki budi pekerti yang luhur, menjadi pribadi yang toleran, pribadi yang waspada, yang mandiri, yang jujur, yang bersyukur, yang optimis, yang bertakwa, yang bertawakal, cerdas, pantang menyerah, penolong, teguh pendirian, dermawan, suka menintrospeksi diri dan juga menjadi pribadi yang suka berdakwah. Ini yang harus kita dapatkan setelah kita mempelajari Asmaul Husna. Nah, langsung saja kita mengkaji 16 Asmaul Husna. Tapi sebelumnya, pengertian Asmaul Husna walaupun juga ada, nanti bisa dilihat di LKS. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab Al-Asmaul Husna. Al-Asma sendiri memiliki arti nama, sedangkan Al-Husna berarti baik atau yang indah. Jadi secara harfiah bisa diartikan Asmaul Husna adalah nama-nama sebutan gelar yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat Allah. Ini sesuai dengan dalil Al-Quran surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Diriwayatkan pula di hadis
Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man hafadhu dakhalal jannah wa inna allaha yuhibbul witra. Sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, tidak genap, menyukai akan yang ganjil. Di hadis ini oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dikatakan, barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Tapi jangan terlena kalau kita sudah hafal Asmaul Husna tetapi tidak melakukan ibadah-ibadah lain, percuma saja. Langsung saja kita mengkaji 16 Asmaul Husna, tapi yang kita bahas 8 terlebih dahulu. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim, Allah adalah zat yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Allah itu maha mulia. Kita memohon hanya kepada Allah. Kita memohon. Jadi dikatakan Allah itu memberi jika diminta. Kita meminta, nanti Allah akan memberi. Dan tetap memberi meski tidak diminta. Allah juga akan selalu memberikan kepada segala umat, segala makhluknya, apa-apa yang tidak diminta. Dengan menghayati sesuai Al-Quran, Fata'allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Jadi Allah itu maha mulia. Akan memberi jika kita minta dan tetap memberi walaupun makhluknya itu tidak meminta. Dengan menghayati memahami makna Al-Karim, seharusnya kita memiliki budi pekerti yang luhur. Dengan cara yang pertama, menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Hiasi diri kalian dengan akhlak yang baik. Jaga kehormatan diri. Kemudian memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah. Sehingga kita bisa mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Jadi menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjaga kehormatan, memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, Al-Mu'min. Allah yang maha memberi keamanan. Kalau di dunia ini memberi keamanan itu mungkin ada keluarga, ada para polisi dan lain sebagainya. Tapi yang maha keamanan yang abadi adalah Allah, Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan rasa aman, ketenangan dalam hati, dengan menghayati Al-Mu'min. Ya Allah itu maha zat yang maha memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Tiada Tuhan selain Allah. Dia Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Kalau kita memahami, menghayati mana Al-Mu'min, seharusnya kita bisa memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman kepada orang lain. Kita juga harus mempunyai rasa aman bahwa Allah itu selalu menjaga kita. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Jadi kalian harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, amanah. Dan jauhilah sikap khianat. Menunjukkan sikap yang ramah, sopan terhadap sesama. Terhadap sesama, sopan. Apalagi terhadap orang yang lebih tua. Itu harus lebih sopan lagi. Menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Kalau kalian hidup di masyarakat, jangan membuat onar. Ya, contoh kecil, memakai knalpot yang mengganggu pendengaran orang lain. Termasuk bukan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kemudian yang kelima, mengembangkan pemikiran yang baik dan juga positif bagi sesama.
memahami dan menghayati makna al-mu'min. Al-wakil, yang maha mewakili, adalah zat yang bertanggung jawab atas segala makhluknya. Allah ini mewakili segala makhluknya, bertanggung jawab atas segala makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. Dia menciptakan dari ketiadaan lalu mengawasi dan menjaga mereka. Allah ini menciptakan yang dulunya tidak ada. Entah manusia itu diciptakan dari apa. Dulunya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi menciptakan dari yang tidak ada. Kemudian menciptakan. Dia juga yang mengawasi dan menjaga mereka. Kalau kita mengimani al-wakil, memahami sikap al-wakil, maka kita harus meneladani dengan cara berserah diri hanya kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan juga harapan. Nah, ini jadi anak-anak, kalian harus meneladani al-wakil, berserah diri hanya kepada Allah. Jangan cepat putus asa. Kemudian apa-apa yang sudah kalian lakukan, kalian bisa bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur hanya kepada Allah. Dan menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan juga harapan. Al-Matin. Al-Matin yang maha kokoh. Allah adalah zat yang tiada sesuatu apapun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Walaupun Allah tidak terlihat, entah Allah itu di mana, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu yang maha segalanya. Allah itu maha kokoh, tidak ada yang dapat mengalahkan ataupun mempengaruhi Allah. Kekuatannya tidak terbendung, tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah lelah. Allah itu selalu mengawasi, menjaga para manusia, para malaikat. Allah itu tidak pernah lelah. Coba bayangkan kalau Allah itu lelah, Allah itu ketiduran. Bagaimana alam semesta ini, bagaimana kehidupan manusia ini akan berjalan. Jadi Allah itu tidak pernah lelah, apapun tindakannya tidak ada yang menghalangi. Makanya kita harus meneladani sifat al-matin dengan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dialah yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan juga akhirat nanti. Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Saat ini manusia hidup di dunia, tapi setelah di dunia nanti ada alam-alam yang lain. Nah, Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Dari masa Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semuanya akan dikumpulkan. Dengan tujuan untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Ingat, kebaikan kita, keburukan kita nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pasti dibalas baik, buruk pasti dibalas buruk. Nah, inilah nanti Allah mengumpulkan semua makhluknya. Jadi kita harus mengimani, meneladani sikap al-jami dengan cara hidup secara berjamaah. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Kemudian, menghimpun potensi positif diri kalian. Kalian memiliki potensi apa? Silahkan dikembangkan. Mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam. Silahkan jangan memecah umat Islam. Persatuan, mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam. Al-Hafidh yang maha memelihara. Wa ja'alna sama'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dari surat Al-Anbiya tersebut sudah jelas bahwa Allah itu memelihara, menjadikan langit sebagai atap. Allah ya zat yang memelihara seluruh makhluknya yang ada di langit serta alam semesta ini. Yang ada di langit, nah itu para malaikat, para nabi, ya, yang di alam semesta ini. Mungkin di bumi manusia, hewan, tumbuhan. Tapi entah yang ada di luar bumi. Ya Allah yang menjaga seluruhnya, memelihara seluruh makhluknya. Maka kita harus meneladani Al-Hafidh
dengan memelihara dan menjaga keimanan, memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian niat dengan mengharap ridho dari Allah. Silahkan jaga keimanan kalian, jangan sampai terpengaruh oleh teman yang kurang baik. Memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian dengan niat mengharap ridho dari Allah. Lanjut Al-Rafi'. Al-Rafi' yang maha meninggikan. Allah adalah zat yang mengangkat dan meninggikan derajat hamba-hamba. Allah meninggikan status para kekasihnya, para wali, para nabi, dan lain-lain. Orang-orang mukmin dengan kebahagiaan surga. Kalau kalian mau surga, silakan. Tinggikan derajat kalian. Maka kita harus meneladani dengan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh. Meningkatkan kemampuan diri, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, terutama dalam hal ibadah. Silahkan tingkatkan ibadah kalian supaya nanti mendapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan mendapat balasan surga Allah. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, meningkatkan iman, meningkatkan kemampuan diri, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Al-Wahhab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Al-Wahhab yang maha pemberi. Allah adalah zat yang maha memberi tanpa batas. Coba bayangkan kalau udara kita dibatasi. Dalam satu hari hanya 20 jam. Nah, kita harus mengimani, menghayati sikap Al-Wahhab. Jadi Allah itu maha memberi tanpa batas. Dan tanpa meminta balasannya. Pernahkah Allah meminta balasan dari kita para makhluknya? Tidak pernah. Jadi Allah memberi berulang-ulang tanpa mengharapkan imbalan. Allah selalu memberi setiap hari, tapi Allah tidak pernah meminta imbalan. Apakah sholat kita imbalan? Bukan. Sholat itu hanya untuk kita sendiri, bukan imbalan kepada Allah. Itu sebagai wujud kepatuhan kita terhadap Allah. Dengan meneladani sikap Al-Wahhab, maka kita harus selalu memohon hanya kepada Allah, memberi kepada yang membutuhkan, memberi tanpa mengharap imbalan. Jadi silakan nanti kalian memohon kepada Allah, memberi kepada yang membutuhkan. Kalau teman-teman kalian, saudara kalian ada yang membutuhkan, silakan kalian bantu. Kalau membantu, jangan mengharapkan imbalan. Hanya mengharapkan imbalan dari Allah, bukan dari manusia. Yang terakhir, di situ ada pertanyaan. Silakan nanti kalian jawab. Jawabannya difoto dan dikumpulkan dikirim ke nomor WA saya. Mungkin hanya itu pada pertemuan awal ini, pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa menambah keimanan kita, supaya Allah kita bisa menjadi indah di hadapan Allah dan menjadi indah di hadapan sesama manusia. Amin. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.